Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Matematika mengenai bilangan di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua kali ini, kita akan memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan menggunakan alat bantu berupa garis bilangan dan penjumlahan tanpa alat bantu. Penjumlahan dengan alat bantu garis bilangan, contohnya 6 ditambah negatif 8. Kita bisa buat garis bilangannya terlebih dahulu, kemudian kita gambarkan anak panah dari angka 0. Dimulai dari angka 0 sejauh 6 satuan. Di sini sejauh 6 satuan ke arah kanan karena dia bernilai positif. Dari angka 0 sampai dengan 6. Kemudian anak panah yang kedua diarahkan dari angka 6 sejauh 8 satuan. Tapi arahnya berbeda, arahnya ke kiri karena dia bernilai negatif. Jauh 8 satuan. Ya. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif 2. Itu dengan menggunakan alat bantu berupa garis bilangan. Yang kedua, penjumlahan tanpa alat bantu. Ada dibagi menjadi dua, yaitu dengan kedua bilangan bertanda sama atau kedua bilangan berlawanan tanda. Perhatikan contohnya. Yang A dulu ya, kedua bilangan bertanda sama. Jika kedua bilangan bertanda sama, atau keduanya bilangan positif, atau keduanya bilangan negatif, maka caranya adalah tinggal dijumlahkan saja. Jumlahkan kedua bilangan tersebut. Kemudian untuk tandanya kita bisa berikan setelah kita menjumlahkan. Contohnya di sini. 312 ditambah 215. Kedua bilangan ini sama-sama bernilai positif. Jadi bisa kita langsung jumlahkan saja. Hasilnya 527. Karena kedua-duanya positif, jadi tandanya juga positif. Contoh yang kedua, negatif 32 ditambah negatif 25. 32 bernilai negatif, 25 juga bernilai negatif. Kita bisa jumlahkan saja, dijumlahkan. Ya, 32 ditambah 25. Nah, di sini kita tambahkan tanda negatifnya. 32 ditambah 25 hasilnya 57. Kita tambahkan tanda negatif karena kedua-duanya bernilai negatif. Yang B, kedua bilangan berlawanan tanda. Jika kedua bilangan berlawanan tanda, yang satu positif dan yang satu negatif, kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil. Setelah itu baru kita beri tanda sesuai bilangan yang bernilai lebih besar. Ini kita bisa kurangkan saja. 72 dikurang 51. Hasilnya adalah 21. Kita lihat 72 lebih besar bernilai positif. Maka hasil akhirnya juga bernilai positif. Contoh yang kedua. Negatif 83 ditambah 106. Nah, di sini kita kurangi saja. Yang besar dikurangi yang kecil. Nah, ini yang besarnya 106 ya. 106 dikurangi 83. Hasilnya sama dengan 23. Tandanya positif atau negatif? Kita lihat bilangan yang lebih besar adalah 106. 106 bernilai positif. Jadi hasil akhirnya juga positif. Contoh lain, misalnya negatif 8 ditambah 2. Ya. Nah, ini kan tinggal kita kurangi aja. Yang besar, yang lebih besar itu 8 ya. 8 dikurangi 2.
Hasilnya sama dengan 6. Yang mana yang besar? Yang besar adalah 8. 8 bernilai negatif. Maka hasil akhirnya adalah negatif. Negatif 6. Jadi negatif 8 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 6. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat penjumlahan pada bilangan bulat yang pertama yaitu sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 2. Apakah hasilnya sama? Ya, 2 tambah 7 sama dengan 9. 7 tambah 2 juga 9. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. A ditambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B ditambah C. Contohnya, A 3 ditambah 4 ditambah 6. Nah, ini bisa kita kelompokkan supaya lebih mudah. 3 ditambah 4 ditambah 6. Nah, ini kan 3 ditambah 4 ditambah 6, 10. Sama dengan 3. Apakah hasilnya sama? Ya, sama. 3 tambah 4, 7. Ditambah 6 sama dengan 13. Hasilnya sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat tertutup. Penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Yang keempat, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Jadi, berapapun jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Pengurangan ini juga dibagi dua, yaitu pengurangan dengan menggunakan alat bantu atau garis bilangan dan tanpa alat bantu. Untuk menggunakan alat bantu ya, kita gambar dulu garis bilangannya. Di sini kita gambar anak panah mulai dari 0. Dari 0 ke 4 ke kanan ya, positif 4. Kemudian gambarlah anak panah tersebut dari angka 4 sejauh 7 satuan. Karena dikurangin 7. 7 satuan sejauh 7 satuan arahnya adalah ke kiri karena di sini dikurang. Jadi kalau dikurang itu arah panahnya ke kiri. Maka hasilnya adalah negatif 3. Pengurangan tanpa alat bantu dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti ini. A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Kebalikan ya. Penjumlahan dengan kebalikan. 8 dikurang 4 sama dengan 8 ditambah negatif 4. Langsung aja kita kurang, hasilnya adalah 4. 12 ditambah negatif 9. Kita bisa balikan menjadi 12 dikurang 9 sama dengan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Mengurangi A dengan B sama artinya dengan menambah A dengan lawan dari B. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. 8 dikurang 4 sama dengan 8 ditambah negatif 4. Maka hasilnya adalah sifat tertutup. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga memiliki sifat tertutup, yaitu pengurangan 2 atau lebih bilangan bulat, hasilnya juga akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh soal. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 5 adalah negatif 4 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut sebesar 10 derajat Celcius. Berapa suhu udara di puncak gunung setelah matahari terbit? Nah, di sini kan menaikkan suhu berarti bertambah ya suhunya ya. Negatif 4 derajat Celcius bertambah 10 derajat Celcius. Sama aja negatif 4 ditambah 10. Nah, ini penjumlahan yang tadi ya. Penjumlahan dengan tanda yang berbeda. 10 dikurang 4. Hasilnya sama dengan 6.
Jadi suhu udara di puncak gunung setelah matahari terbit adalah 6 derajat Celcius. Contoh soal selanjutnya, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian lumba-lumba tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam lumba-lumba tersebut. Kita perhatikan, lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut. Karena di atas permukaan laut, kita bilangan positif ya, 4 meter. Kemudian menyelam di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut ini nilainya adalah negatif. Negatif 9 meter. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih berarti kita kurang ya. 4 dikurang negatif 9 sama dengan 4 ditambah kebalikan negatif 9 adalah 9. Hasil akhirnya 13 meter. Jadi selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam lumba-lumba tersebut adalah 13 meter. Oke, sekian materi PJJ hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.